Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kedatangannya untuk ibu-ibu semuanya. Di sini saya Herliana Kurniasari akan memaparkan tentang berbagi praktek baik yang sudah saya implementasikan ke peserta didik di kelas 10 PBS pada minggu yang lalu. Jadi di sini hanya penyampaian hasilnya ya Bapak Ibu untuk kegiatan berbagi praktek baiknya, dan memang tidak semua Bapak Ibu guru bisa diundang di dalam berbagi praktek baik. Hanya sekilas saja karena ini hanya penyampaian hasilnya. Nanti ketika Bapak Ibu guru diundang semuanya, itu namanya lebih ke diseminasi gitu. Jadi yang kemarin saya sebagai guru BK melakukan pelatihan selama 4 hari di Batu itu, kami diberikan pelatihan next Pak. Nah, diberi pelatihan tentang 7 jurus BK hebat. Jadi memang seiring berkembangnya waktu peralihan dari masa ke masa, dari masa kita ke adik-adik kelas kita dan sekarang ke anak didik kita, memang kita harus perlu diperbarui lagi untuk ilmu-ilmunya. Kenapa memakai kata 7 jurus BK hebat? Supaya kita lebih menjurus, karena kan di tahun ajaran baru ini nggak cuma guru BK ya yang sebagai guru BK, tapi ada yang dimaksud dengan guru wali. Jadi semuanya bisa menjadi guru BK, termasuk wali kelas, guru mapel, dan tenaga kependidikan lainnya. Di sini ada 7 jurus, yaitu yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang terakhir adalah menata situasi. Di dalam implementasi ini kita hanya diberikan dua jurus untuk mengimplementasikan ke peserta didik dan berbagi praktek baiknya. Next Pak. Nah, implementasi ke peserta didik saya memakai 2 jurus, yaitu yang pertama adalah jurus 1 kenali potensi, dan yang kedua adalah jurus 3 yaitu tumbuhkan resiliensi. Next. Nah, ini ya Bapak Ibu, bisa dibaca sendiri. Monggo, ini tujuannya ya. Kenapa saya memilih untuk memakai jurus 1 dan jurus 3, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan kompetensi guru BK. Sebetulnya tidak cuma meningkatkan kompetensi saya sebagai guru BK, tapi juga meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru juga sekalian. Karena semuanya bisa menjadi guru BK dan guru wali. Dan yang kedua adalah mewujudkan murid yang tangguh dan sejahtera. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Tujuannya. Next. Nah, ini jurus 1 yaitu kenali potensi. Jadi mengenal potensi adalah proses menemukan dan memahami bakat, kekuatan, dan kemampuan tersembunyi yang dimiliki oleh seseorang untuk mengenali potensinya. Jadi kenapa saya memilih jurus 1 kenali potensi ini? Karena tidak semua siswa itu mengerti potensinya ya Bapak Ibu. Jadi contoh kemarin saya memberikan beberapa aplikasi untuk mengenal potensi mereka, yaitu dengan aplikasi yang pertama adalah gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Coba next Pak. Kembali lagi berarti. Nah, di gaya belajar ini ternyata masih banyak anak-anak yang ternyata nggak tahu bagaimana sih gaya belajar. Dia mengira dengan gaya belajar yang dia miliki sekarang itu sama halnya dengan, Bu, saya tuh aneh ya, kenapa kok saya ini ketika saya itu mendengarkan musik, ternyata saya itu lebih nyantol. Tapi ketika kakak saya perdengarkan musik, ternyata dia itu tidak bisa menyerap pembelajaran itu dengan baik. Jadi saya menganggap kalau saya ini aneh karena saya harus berisik dulu, baru ilmu yang saya dapatkan itu masuk. Dan itu ada juga yang namanya kecerdasan dan juga
ada juga kecerdasan majemuk, yaitu lebih ke bagaimana di situ ada 7 kecerdasan juga gitu. Lanjut, ini yang jurus pertama ya Bapak Ibu. Yang jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Jadi di tumbuhkan resiliensi, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan resiliensi dari kegagalan yang sudah para peserta didik ini alami, dan bagaimana dia bisa bertumbuh bangkit kembali dari kegagalan tersebut. Itu dari yang sudah next Pak. Nah ini nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Hasil dari implementasi jurus 1 di kelas 10 PBS dari 36 siswa. Next lagi. Terlihat nggak Bapak Ibu? Terlihat ya? Dimatikan atau enggak lampunya? Nggak usah ya, kelihatannya. Jadi di masing-masing anak ini macam-macam. Ada gaya belajarnya yang kinestetik, ada yang belajarnya auditori, dan ada yang gaya belajarnya visual. Yang pasti kalau auditori itu dia yang benar-benar harus mendengarkan, menyimak. Visual tuh harus melihat. Kinestetik dia harus yang aktif, bergerak kemanapun dan sebagainya. Jadi nggak selalu anak yang terlihat cenderung dia itu aktif ya kesana kemari, ternyata gaya belajarnya kinestetik. Ada yang dia ternyata gaya belajarnya visual, yaitu melihat. Jadi memang gaya belajar ini bermacam-macam. Makanya saya kemarin tegaskan di 10 PBS, kalau yang memiliki gaya belajar yang seperti auditori atau kinestetik atau seperti visual, kalau yang tidak, contoh ya, kayak gaya belajar yang visual itu, dia kalau nggak melihat sendiri, biasanya dia itu tidak percaya kalau memang ini tuh kejadian yang nyata atau yang kejadian yang sudah pernah dialami. Jadi dia harus merasakan sendiri dan melihat sendiri, baru dia itu yakin dan percaya bahwa oh iya memang ini sudah pernah dialami gitu. Jadi dari semua 36 siswa ini beragam, ada yang kinestetik, auditori, dan visual. Dan mereka meyakini bahwa ternyata dengan dia belajar mendengarkan musik, belajar di keheningan sendirian, atau belajar dengan hanya melihat saja sekilas, ada yang mereka itu cenderung kinestetik, visual, dan auditori. Jadi dia bisa mendengarkan dan juga melihat. Contoh ya Bapak Ibu, ada siswa yang dia bisa mengerjakan, tapi diajak omong tuh dia masih nyaut. Nah, dia itu kan nggak semua orang bisa memiliki 2 gaya belajar yang bersamaan. Tapi kalau memang dia memiliki 2 gaya belajar yang baik, yang bersamaan, itu justru malah bagus. Berarti dia memiliki fokus yang lebih dari 1. Sama di kecerdasan majemuk ini, juga ada 8 macamnya, ada yang interpersonal dan ada yang interpersonal. Ada yang mungkin dia lebih suka yang matematika, hitung-hitungan dia lebih suka, lebih jago daripada yang dia harus menghafalkan seperti sejarah dan sebagainya. Ada juga yang di saya tuh Bu, saya lebih suka sejarah. Jadi hal-hal yang sudah pernah dilewatin atau dilampaui itu saya lebih menyatu, lebih paham daripada saya harus menghitung rumus yang kadang rumus ini tidak begitu ada di kehidupan saya. Kadang ada dari 10 PBS yang bilangnya seperti itu ya. Lanjut Pak. Nah, dari hasil implementasi di jurus 3 di peserta didik ini, mereka juga pernah mendapati kegagalan, yaitu kebanyakan besar adalah masuk SMA dan SMA negeri yang mereka pilih. Jadi mereka gagal bisa masuk ke SMA atau SMK negeri pilihannya. Akhirnya mau nggak mau dia harus sekolah di sini. Tapi tetap nggak Bapak Ibu, apapun itu pasti kita akan semangati apapun, meskipun sekolahnya swasta, pinggiran atau apa. Yang penting anak ini kan berusaha dan sungguh-sungguh dalam belajar. Jadi kemarin saya sudah tanya ya, hal apa yang membuat kamu gagal, yang benar-benar gagal, yang membuat kalian ini benar-benar down. Yaitu salah satunya adalah saya nggak terima Bu di SMA negeri favorit saya. Padahal masuk di SMA negeri itu bukan pilihan mereka, tapi keinginan orang tua. Nah itu, jadi mereka
merasa gagal dan membawa beban itu gitu. Jadi itu ya Bapak Ibu, lanjut. Selesai Bapak Ibu. Jadi hari ini kita hanya mengambil hasil dari implementasi jurus 1 dan jurus 3 saja, yaitu kenali potensi dan juga tumbuhkan resiliensi. Begitu. Dan oh ya, di resiliensi itu kan ada 2 ya Bapak Ibu, ada yang saya dengan satu kelas peserta didik dan hanya seorang saja melakukan konseling individu. Dan yang sudah saya lakukan di konseling individu, ada satu siswa yang memang dia ini curhat ke saya, dia ini gagal karena tidak bisa masuk ke klub sepak bola favorit dia. Karena memang dari SMP dia ini sudah jago sekali di bidang sepak bola, jadi dia pengennya SMA ini meneruskan ke klub yang benar-benar lebih besar daripada SMP-nya. Ternyata setelah dia masuk mencoba mendaftar, ternyata dia tidak lolos. Nah, karena dia tidak lolos dan juga orang tuanya juga sudah melatih ya, jadi kan dia sebelum masuk ke klub bola tersebut, dia itu sudah dilatih oleh orang tuanya dari segi materi dan pelatihan mandiri, ternyata pada akhirnya dia tidak masuk. Nah itu dia merasa gagal, dia merasa, Bu saya ini kok nggak ada semangat untuk ke sekolah, karena memang kegagalan ini membawa efek dan dampak yang kurang baik terhadap saya, karena memang ini impian saya. Jadi macam-macam ya Bapak Ibu, ada yang mungkin dia itu gagalnya karena masuk ke SMA atau SMK negeri, atau yang mungkin di bidang yang lain. Begitu. Jadi itu tadi yang sudah saya lakukan implementasinya di kenali potensi, yaitu dengan menggunakan asesmen gaya belajar serta kecerdasan majemuk yang dominan, dan juga menumbuhkan resiliensi atau bagaimana siswa tersebut bisa bangkit kembali setelah mengalami kegagalan dan mereka merasa putus asa. Seperti itu Bapak Ibu penyampaian materi dari saya dan laporan hasil implementasi ke peserta didik. Mungkin ada tanggapan atau sanggahan dari Bapak Ibu, monggo. Bu Erlin. Iya, bagaimana Bu Hanifa? Bentuk Saya duduk ya. resiliensinya itu apa? Maksudnya berarti Bu Erlin memberi dukungan, apa memberi semangat aja, atau ada saran lain supaya anak-anak ini lebih semangat lagi lah? Itu bentuk resiliensinya ketika itu anak-anak berarti curhat ya, curhat. Jadi bentuknya ya. Jadi kalau untuk ketika pada saat di lapangan di kelasnya saya membuat games, jadi anak-anak saya bagi kartu remi ya Bapak Ibu, kartu remi dan isolasi kertas. Saya suruh dia untuk membangun gedung setinggi-tingginya, saya bagi kelompok jadi 3 kelompok. Setelah itu bagaimana cara dia untuk bisa membangun gedung tersebut dengan waktu yang mungkin kurang lebih 20 menit. Dari 3 kelompok yang sudah membangun gedung itu tadi, hanya ada 1 kelompok yang bisa membangun tegak dari awal sampai akhir. Yang lainnya sudah nggak terbangun. Dan yang kelompok kedua sudah terbangun tinggi, ternyata jatuh kembali. Dan yang kelompok terakhir ternyata dia bisa berdiri tegak sampai mata pelajaran ini selesai. Jadi di situ saya memberikan refleksi bahwa yang namanya kegagalan atau yang kita sudah merasa diri kita itu sudah biasanya sudah tidak berharga lagi, sudah tidak semangat dan putus asa, kita bisa tetap membangunnya dengan usaha. Buktinya kalau kita bisa lihat dari kelompok yang terakhir, dia bisa membangun dan tetap tegak. Berarti kan tidak ada kata untuk kita itu gagal, ya sudah gagal selesai. Bisa jadi kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan kita, dan kegagalan itu kan proses dari kita menuju kesuksesan. Seperti itu yang mungkin didemokan ke kelas. Tapi kalau ke siswa, saya lebih pada saat melakukan konseling individu, saya memberikan strategi burger, yaitu apresiasi, koreksi, dan apresiasi.
Jadi di saat awal saya memberikan apresiasi bahwa saya sangat senang sekali ketika melihat dia bermain sepak bola. Dan benar-benar dia bersemangat sekali. Koreksinya, kenapa kamu hanya karena tidak masuk ke klub sepak bola, kamu bisa menjadi seorang yang bukan seseorang yang seperti Ibu Erin kenal lagi. Apresiasi yang terakhir, karena dia mau bangkit dan mau berusaha kembali lagi, maka saya berikan dukungan apresiasi untuk menyemangatinya. Dia mau mencoba mencari informasi kepada Pak Hamzah selaku guru penjas untuk info referensi mungkin kalau ada klub sepak bola yang lain yang ada di Surabaya gitu. Dan juga pelatihan mandiri serta makan makanan sehat supaya dia tidak sering-sering terkilir. Kalau sepak bola kan dia harus kuat di bagian kakinya gitu. Gitu Bu Hanifa. Implementasi ke kelas dan ke perseorangan. Mungkin ada sanggah lain Bapak Ibu. Iya, Bu Vivi. Untuk mengamati gaya belajar siswa itu apakah berapa lama ya kita sebagai pendidik itu bisa mengamati gaya belajar siswa? Apakah cukup satu pertemuan atau sebelum pertemuan atau bagaimana Bu Erin? Nah, cara untuk bagaimana kita bisa mengamati gaya belajar. Yang pertama kita lakukan asesmen. Kalau kita pengen secepat mungkin Bu Vivi. Dengan asesmen itu kan dia mengisi ya beberapa pertanyaan. Nanti Bu Vivi nanti contoh mengisi pertanyaan, saya lebih cenderung suka dengan tempat yang sunyi, saya cenderung suka tempat yang ramai. Kalau pengen cepetnya ya pakai asesmen itu tadi. Tapi kalau kita niatnya pengen mengamati siswa tersebut secara visual kita, ya kita pasti perlu, oh ini mungkin gaya belajarnya ini, oh ini mungkin gaya belajarnya ini, oh ini mungkin gaya belajarnya. Kita masih istilahnya masih menimbang-nimbang, meraba-raba, iya seperti itu. Jadi kalau memang mau cepat ya bisa pakai asesmen. Kalau enggak ya kita amati terus aja, pasti kan kelihatan. Kalau memang anaknya kesana kesini, bisa jadi anak itu lebih ke kinestetik. Tapi kalau anaknya tuh diam, oh iya, berarti lebih ke auditori. Jadi telinganya tuh benar-benar dipasang. Ada yang sekilas aja ditampilkan pembelajaran, dia ingat, oh berarti memang dia ini visual banget. Tuh. Gitu Bu Vivi. Jadi bisa pakai asesmen kalau memang mau cepat. Gitu. Sudah ya Bapak Ibu. Mungkin kalau ada lagi nanti saya tunggu di ruang BK untuk kita saling sama-sama diskusi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga tidak hanya saya yang sebagai guru BK, tapi panjenengan semua bisa menjadi guru BK di kalangan murid-murid kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.